kamu perlu berlatih dengan jenis-jenis soal TOEFL Structure and Written Expression yang paling sulit agar kamu bisa mendapatkan skor TOEFL yang kamu inginkan. Let's start! Untuk nomor 26 ini, pilihan D, kompleks adalah adjective. Hal ini sudah benar karena adjective adalah salah satu kata yang bisa muncul di antara more dan than yang merupakan salah satu dari paired conjunction atau juga disebut sebagai comparison. Masih tepat. Pilihan C, were adalah be verb. Lebih tepatnya adalah plural be verb. Hal ini sudah tepat karena subjek untuk were tersebut adalah migration patterns. Patterns dengan akhiran S menunjukkan bahwa patterns adalah plural subject. Masih tepat. Pilihan B, compelling. Compelling bukanlah verb ing ataupun gerund. Compelling adalah verb ing yang sudah berubah menjadi adjective karena letaknya yang muncul sebelum noun dan setelah verb. Oleh karena itu, compelling evidence adalah adjective plus noun yang membentuk noun phrase berfungsi sebagai objek dari verb provides. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A, evidence. Sekilas seperti sudah tepat, evidence memiliki arti bukti. Namun, evidence adalah countable noun. Countable noun harus memiliki salah satu dari 5 ciri ini. Karena dari kata dasar count, noun tersebut harus memiliki ciri yang menunjukkan jumlahnya. Kelima ciri tersebut adalah e dan en untuk menunjukkan bahwa jumlahnya satu, atau akhiran s, es, dan ys untuk menunjukkan bahwa jumlahnya banyak. Evidence tidak memiliki artikel e seperti a new fossil evidence ataupun akhiran s, new fossil evidence. Oleh karena itu jawabannya A, seharusnya evidence memiliki akhiran s. Let's go to number 27. Untuk nomor 27 ini, the experimental treatment, experimental dengan akhiran AL adalah adjective, lalu treatment adalah noun. Susunan kata ini sudah benar, dan memang susunan noun phrase adalah salah satu soal yang paling sering ditanyakan di TOEFL IDP yang saya ajarkan di AEP Academy. Noun phrase ini berfungsi sebagai objek dari gerund receiving. Pilihan C juga sudah benar, karena gerund yang muncul sebelah kanan atau setelah preposition akan berfungsi sebagai object of preposition. Masih tepat. Pilihan B, to sign. Sign adalah base verb yang berubah menjadi to infinitive. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Were adalah plural be verb. Hal ini tidak tepat karena subjek dari nomor 27 ini adalah penggunaan each of, bukan the participants, karena the participants adalah objek. Each of menunjukkan adanya singular subject. Oleh karena itu, plural be verb ini seharusnya diubah menjadi singular be verb. Were seharusnya diubah menjadi was. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 28.
Untuk nomor 28 ini, pilihan D, its predecessor, masih tepat. Karena predecessor adalah noun yang memiliki arti pendahulunya, nya tersebut diwakili dengan its yang merupakan possessive adjective. Adjective plus noun berfungsi sebagai objek yang muncul setelah then, masih tepat. Pilihan C, more adalah salah satu dari pasangan then, masih tepat. More than adalah salah satu dari beberapa paired conjunction yang memiliki fungsi membandingkan atau comparison. Masih tepat. Pilihan A, is capable. Masih tepat. Capable dengan akhiran able adalah adjective. Letaknya masih tepat karena adjective memiliki 3 letak dan salah satunya muncul di antara linking verb dan preposition. Masih tepat. Selain itu, linking verb yang berbentuk be verb adalah singular be verb. Singular subject the newly developed software. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Processes dengan akhiran ES memang menunjukkan bahwa jumlah proses tersebut banyak atau jamak atau plural noun. Tapi yang membuat processes tidak tepat karena adalah processes tersebut adalah bagian dari noun phrase, di mana head noun dari processes ini adalah amount. Amount dengan akhiran S adalah plural noun. Oleh karena itu, dari susunan kata atau word order noun phrase yang saya ajarkan di AP Academy, processes large amount tidak tepat karena amounts adalah noun, diikuti large yang merupakan adjektif, dan sebelah kiri dari adjektif tidak boleh ada noun kembali. Yang diperbolehkan adalah kata-kata lainnya. Salah satunya adalah adjective. Processes seharusnya berubah menjadi adjective ing atau processing. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 29. Untuk nomor 29 ini, pilihan A, emphasize dengan akhiran ed adalah verb, lebih tepatnya past simple verb. Masih tepat, subjeknya adalah the report. Pilihan B, the importance dengan akhiran ance menunjukkan bahwa the importance adalah noun yang berfungsi sebagai objek dari emphasize. Masih tepat. Pilihan D dengan akhiran ance menunjukkan bahwa compliance adalah noun. Susunannya masih tepat karena sebelah kiri atau kata yang mengikuti compliance adalah ethical dengan akhiran al, ethical adalah adjective. Susunan adjective plus noun masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C. To ensure adalah to infinitive. Sedangkan kata-kata yang mengikuti atau sebelum to ensure adalah accountability, transparency, yang keduanya merupakan noun. To ensure seharusnya dihilangkan agar transparency, accountability, dan ethical compliance kesemuanya berfungsi sebagai object of preposition dari of. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 30. Untuk nomor 30 ini, pilihan A, design to. Design sebenarnya adalah verb 3. Ini dikarenakan kata setelahnya adalah preposition. Namun, verb 3 plus preposition adalah ciri pola kalimat pasif. Nah, kenapa tidak terlihat adanya be verb? Karena ini adalah pola kalimat pasif reduced adjective clause yang berawal dari which is design. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu is sebagai be verb juga disembunyikan. Masih tepat. Pilihan B, autonomously dengan akhiran ly, menunjukkan bahwa autonomously adalah adverb. Adverb bisa muncul di mana saja, kecuali dalam 3 letak yang saya ajarkan di AP Academy. Dalam hal ini, autonomously yang muncul setelah to operate atau to infinitive
dan preposition in masih tepat. Pilihan C, hazardous, dengan akhiran -ous menunjukkan bahwa hazardous adalah adjective. Urutannya masih tepat, karena kata sebelah kanan dari hazardous adalah environments yang merupakan plural noun. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Are tested memang adalah be plus verb 3 plus preposition atau pola kalimat pasif. Namun yang membuat D tidak tepat adalah are adalah plural be verb, sedangkan subjeknya adalah the advanced robotic system. System adalah singular noun, sedangkan are adalah plural verb. Seharusnya are diubah menjadi singular verb is. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 31. Untuk nomor 31 ini, pilihan D, and, sudah tepat. Karena and adalah salah satu dari coordinate conjunction and, but, or, yang sebelah kiri dan kanannya tidak hanya menghubungkan subject verb dan subject verb, tapi juga bisa menghubungkan kata dan frasa agar menyusun susunan kata yang paralel. Prediction adalah noun, lalu experimental findings adalah gerund. Memang bentuknya berbeda, tapi ingat, dalam TOEFL ITP, parallel structure bukanlah hanya sama bentuk, tapi sama fungsi. Oleh karena itu, karena theoretical predictions dan experimental findings adalah noun dan gerund yang muncul setelah preposition between, maka prediction dan finding tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai object of prepositions, masih paralel. Pilihan C, discrepancy, dengan akhiran CY, menunjukkan bahwa discrepancy adalah noun, significant adalah adjective, lalu sebagai artikel menunjukkan bahwa jumlah dari discrepancy adalah singular noun, masih tepat. Untuk pilihan B, such sebenarnya masih tepat. Mayoritas dari kita seringkali membaca such yang harus berpasangan dengan s, namun itu tidak tepat, karena such memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsinya adalah sebagai predeterminer. Itu artinya such bisa muncul sebelum atau sebelah kiri dari determiner atau artikel seperti such a significant discrepancy. Itu sama seperti such a good film dan contoh-contoh lainnya. Oleh karena itu pilihan B masih tepat. Jawabannya adalah A. Sekilas susunannya sudah tepat. Researchers have. Researchers plural subject, lalu have adalah plural verb. Namun yang membuat susunan researchers have salah, itu karena adanya salah satu negative expression rarely yang muncul di awal kalimat. Otomatis susunan subject verb harus berubah menjadi verb subject. Researchers have seharusnya berubah menjadi have researchers. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 32. Untuk nomor 32 ini, to address adalah to infinitive. To infinitive hampir bisa muncul di mana saja. Di sini muncul setelah verb aims, dan itu masih tepat. Lalu lanjutan dari to infinitive adalah object. Poverty adalah objek, masih tepat. Pilihan B, access adalah noun, masih tepat karena muncul setelah gerund expanding. Sama seperti halnya to infinitive, kata yang muncul setelah gerund salah satunya adalah objek, masih tepat. Pilihan D, opportunities dengan akhiran IES adalah plural noun yang berfungsi sebagai objek dari preposition of. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C. The creation adalah noun. Namun kalau kita telusuri kata-kata yang muncul sebelumnya, kita akan menemukan expanding yang merupakan gerund, lalu setelah koma kita menemukan improving yang merupakan gerund, dan kedua kata ini sudah menunjukkan suatu kesamaan atau same structure atau parallel structure, di mana
setelah atau sebelah kanan dari and but dengan or haruslah memiliki bentuk yang sama. Dalam hal ini harus memiliki bentuk sebagai gerund. The creation seharusnya diubah menjadi creating. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 33. Untuk nomor 33 ini, pilihan D, humanity, dengan akhiran ity adalah noun, berfungsi sebagai object of preposition dari of. Masih tepat. Pilihan C, change, sebenarnya adalah verb 2. Paralel, kalau kita melihat kata sebelumnya, terdapat coordinate conjunction N yang menunjukkan bentuk change paralel atau sama dengan bentuk dari revolutionize yang merupakan verb 2 juga. Masih tepat. Modern adalah adjective, lalu physics adalah noun. Susunannya masih tepat, berfungsi sebagai objek dari revolutionize. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, introducing. Dengan kata yang muncul setelahnya yaitu preposition, seharusnya introducing berubah menjadi verb 3, yaitu introduce. Dan karena introduce muncul setelah noun, relativity, dan koma, ini menunjukkan bahwa introduce in adalah pola reduced adjective clause dari which was introduced. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu was sebagai be verb disembunyikan. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 34. Untuk nomor 34 ini, pilihan A, question, atau mempertanyakan, sudah tepat. Questions adalah verb 2, lalu subjeknya adalah The Economist. Pilihan B, should intervene. Should adalah salah satu dari modal verb, dan kata yang wajib muncul setelah atau sebelah kanan dari modal verbs adalah base form of verb. Masih tepat. Pilihan C, that are. That adalah conjunction yang bisa muncul setelah noun. Dalam hal ini susunannya masih tepat. Lalu verb yang dipakai adalah plural be verb, sudah tepat karena yang mempengaruhi verb yang muncul setelah that, which, who berjumlah singular atau plural itu tergantung dari noun sebelah kiri atau sebelum dari that tersebut. Noun sebelah kiri dari that adalah plural noun markets. Oleh karena itu, verbs yang dipakai adalah plural verbs are. Oleh karena itu jawabannya adalah D, efficient. Efficient adalah adjective, dan adjective hanya bisa muncul dalam 3 letak. Dalam hal ini, adjective tidak muncul di antara verb functioning dan preposition under. Kebalikan dari adjective adalah adverb. Oleh karena itu, efficient seharusnya diubah menjadi efficiently. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 35. Untuk nomor 25 ini, the research findings dengan suggest sudah tepat. The research findings atau temuan-temuan penelitian adalah plural subject. Suggest tanpa S menunjukkan bahwa suggest adalah plural verb. Masih tepat. Pilihan D, agricultural adalah adjective, lalu productivity dan worldwide adalah noun. Urutannya masih tepat. Far-reaching dengan adanya strip disebut sebagai hyphenated adjective.
dengan kata dasar hyphen yang artinya strip, menunjukkan bahwa kata yang diberikan strip seluruhnya akan berubah menjadi adjective. Masih tepat karena kata setelah far-reaching adalah consequences yang merupakan noun. Susunannya masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Have adalah plural verb, seharusnya diubah menjadi singular verb has. Itu karena subjeknya adalah climate change yang merupakan singular subject dan that adalah conjunctionnya. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Untuk nomor 36 ini, pilihan D, across adalah preposition. Lalu the Mediterranean region adalah object of preposition dari across tersebut. Masih tepat. Pilihan C, archaeological dengan akhiran AL menunjukkan bahwa archaeological adalah adjective. Lalu sites dengan akhiran S menunjukkan bahwa sites adalah plural countable noun. Urutan adjective plus noun masih benar. Pilihan A collection. Dengan adanya artikel menunjukkan bahwa collection adalah singular noun. Juga masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Artifact. Artifact adalah countable noun. Countable noun harus ditentukan jumlahnya ada berapa. Ancient artifact tidak memiliki akhiran S yang menunjukkan jumlahnya singular, yang menunjukkan jumlahnya plural, dan juga tidak memiliki awalan artikel an ancient artifact yang menunjukkan bahwa jumlahnya satu atau tunggal, singular noun. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Artifact harus memiliki akhiran S agar menjadi artifacts, menjadi plural countable noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 37. Untuk nomor 37 ini, extensively dengan akhiran ly menunjukkan bahwa extensively adalah adverb. Adverb bisa muncul di mana aja dan hanya tidak bisa muncul di tiga letak yang saya ajarkan di AAP Academy. Extensively di sini letaknya masih tepat. Pilihan B, implementing adalah gerund yang berfungsi sebagai objek dari preposition of. Masih tepat. Pilihan C, insufficient funds and political resistance. Sudah tepat. Fund di sini adalah plural noun yang sebenarnya paralel dengan resistance, yang juga merupakan noun. Insufficient funds adalah adjective plus noun, menjadi noun phrase. Political resistance adalah adjective plus noun, yang juga noun phrase. Muncul sebelah kanan dari citing yang merupakan gerund, maka insufficient funds and political resistance adalah objek dari gerund citing. Oleh karena itu jawabannya adalah D, complicate. Complicate memang merupakan verb dan sudah seharusnya muncul sebelah kanan atau setelah conjunction sekaligus subject that. Namun, yang menentukan verb complicate itu singular atau plural itu tergantung dari noun sebelah kiri dari that. Another barrier adalah singular noun. Oleh karena itu, hal tersebut akan mempengaruhi verb dari that tersebut. Complicate seharusnya menjadi singular verb karena singular verb complicate harus memiliki akhiran s. Complicates. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 38.
Untuk nomor 38 ini, cognitive and social development masih tepat karena kognitif dengan akhiran IV adalah adjective, lalu social adalah adjective, lalu development adalah noun. Dengan coordinate conjunction and, kata sebelah kiri dan kanannya memiliki struktur yang sama atau bentuk yang sama. Paralel masih tepat. Pilihan C, yield, adalah verb, lebih tepatnya transitive verb, yang dalam konteks ini memiliki arti menghasilkan. Yield tidak memiliki tambahan S karena yield adalah plural verb. Hari ini agree atau sejalan dengan plural subject early childhood education program. Lalu that adalah conjunctionnya. Masih tepat. Pilihan B, studies dengan akhiran ES menunjukkan bahwa studies adalah plural noun atau plural countable noun. Masih tepat. Karena countable noun harus diketahui jumlahnya berapa. Sebelum multiple tidak ada artikel e, oleh karena itu otomatis studies sebagai head noun harus memiliki akhiran s untuk menunjukkan bahwa studies tersebut ada dalam jumlah yang jamak atau banyak. Multiple longitudinal studies adalah object of preposition dari from. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A, the data. Data sebenarnya adalah plural noun. Nah, kenapa plural noun dari the data salah? Itu karena verbnya adalah verb 1 demonstrates. Verb 1 demonstrate dengan akhiran es menunjukkan bahwa verb tersebut adalah singular verb. Oleh karena itu, subjeknya seharusnya bukan the data yang merupakan plural noun. Singular noun dari the data adalah the datum. Oleh karena itu, the datum akan berfungsi sebagai singular subject yang agree dengan singular verb demonstrates. Sedangkan collected ini sebenarnya adalah reduced adjective clause dari which is collected. Collected bukanlah verb dari data. Conjunction subject which disembunyikan, lalu is sebagai be verb disembunyikan. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 39. Untuk nomor 39 ini, pilihan D, regulated, sudah benar. Regulated adalah verb 3 yang muncul karena ada atau sebelah penggunaan be. Penggunaan be verb akan memunculkan dua bentuk verb setelahnya. Verb ing dan verb 3. Masih tepat. Pilihan C, about how, sudah benar. Karena about adalah preposition, lalu how adalah conjunction. These systems adalah subject, lalu should be regulated adalah verbnya. Masih tepat. Ini adalah pola noun clause yang muncul setelah atau sebelah kanan dari preposition. Pilihan A, technologies, sudah tepat. Dengan akhiran IES menunjukkan bahwa technologies adalah plural countable noun, berfungsi sebagai object of preposition dari of. Oleh karena itu jawabannya adalah B, have raised. Sekilas terlihat tepat, karena memang setelah have, has, dan had, sebelah kanannya muncul verb 3. Tapi yang menjadi tidak tepat adalah karena have adalah plural verb. Sedangkan subjek dari soal ini adalah the rapid advancement yang merupakan singular subject. Have seharusnya diganti atau diubah menjadi has. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 40. Untuk nomor 40 ini, pilihan D, intensified. Itu sudah tepat, karena intensified adalah verb 2 yang paralel dengan ciri penggunaan coordinate conjunction and, dengan verb 2 refilled, lalu conjunction subjeknya adalah that. Masih tepat. Pilihan C, tensions, dengan akhiran S menunjukkan bahwa tensions atau ketegangan-ketegangan ini adalah plural noun. Diikuti economic yang merupakan adjective, urutannya sudah tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A.
Dengan adanya determiner several, maka head noun dari document harus memiliki tambahan s agar menjadi plural countable noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Itu hanyalah sedikit cara untuk menjawab soal-soal TOEFL ITP resmi yang sangat sulit. Hanya saya ajarkan di AEP Academy. Dan kamu bisa mempelajari seluruh strategi menjawab soal tersebut dengan saya dan tim pengejar saya dengan klik salah satu link yang ada di deskripsi video ini. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.